Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 3 MRK 7 akan mempresentasikan materi kayu sebagai bahan material konstruksi. Berikut presentasi kami. Next. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu yang pertama ada absen 21 RB Muslim Firdaus, yang kedua ada absen 22 yaitu Rizka Amalia Dewantari, lalu selanjutnya yang nomor 23 ada Satria Firdaus, lalu absen 24 ada saya sendiri yaitu Safa Wilin Astono, yang kelima absen 25 yaitu Tata Kusuma Putri, dan yang terakhir absen 26 Yudhistira Anugrah Kirana Batistuta. Selanjutnya, pengertian kayu sebagai material konstruksi. Kayu merupakan bahan baku yang fleksibel, serbaguna, dan salah satu bahan baku konstruksi yang berkelanjutan sejak ribuan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena kayu diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri atau HTI, atau lokasi lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya juga ada kelebihan. Yang pertama yaitu mudah dibentuk sesuai keinginan, proses dan durasi pengerjaannya lebih cepat, mudah didapat, lebih ekonomis, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan, daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. Kayu merupakan isolator termal alami yang sangat efektif dalam mengisolasi dingin dan panas, merupakan penyerap kebisingan yang lebih baik, dan yang terakhir lebih aman dan fleksibel jika terjadi gempa bumi. Selanjutnya juga ada kekurangan. Yang pertama bersifat kurang seragam, terdapat cat bawaan, kayu mudah terbakar, terutama dalam kondisi kering, mudah terpengaruh oleh iklim, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu, dan yang terakhir yaitu ada mudah terserang rayap dan jamur. Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai jenis kayu yang digunakan. Untuk jenis kayu yang digunakan dalam konstruksi, umumnya terdapat 8 jenis, yakni kayu jati, merbau, meranti merah, kayu kamper, kelapa, kayu gaharu, kayu ulin, dan yang terakhir adalah kayu bagirai. Yang pertama, kayu jati. Kayu jati merupakan kayu yang umumnya sudah dikenal oleh masyarakat umum, yang juga diketahui bahwa memiliki kelebihan yang sangat bagus, yakni kelebihannya kokoh, kuat, tahan lama, dan tahan terhadap jamur. Namun, kekurangan dari kayu jati ini adalah harganya yang tergolong relatif mahal. Untuk selanjutnya, kayu merbau. Kayu merbau merupakan salah satu kayu yang digunakan untuk konstruksi dan memiliki kelebihan yakni keras dan stabil. Untuk kekurangannya, memiliki kekurangan yang sama halnya dengan kayu jati, yakni harganya relatif mahal. Yang ketiga adalah kayu meranti merah. Kayu meranti merah merupakan kayu yang biasanya digunakan untuk area dalam ruangan. Mengapa hal ini digunakan dalam bagian di dalam ruangan? Karena kayu ini tidak terlalu tahan dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Selanjutnya yang keempat, kayu kamper. Kayu kamper di sini merupakan jenis kayu yang memiliki kelebihan yakni kuat terhadap serangga, ringan, serta harganya lebih murah daripada kayu jati. Untuk penggunaannya sendiri biasanya digunakan untuk kusen jendela maupun kusen pintu. Yang selanjutnya, kayu kelapa atau kayu glugu. Kayu kelapa atau kayu glugu ini merupakan kayu yang diambil dari pohon kelapa yang berusia lebih dari 60 tahun. Selanjutnya, kayu ulin. Maksud saya kayu gaharu. Kayu gaharu merupakan jenis kayu yang memiliki kelebihan, yakni ketahanan kayu yang kuat dan kokoh. Namun, sama halnya seperti kayu jati dan kayu merbau, kayu gaharu merupakan jenis kayu yang memiliki nilai atau harga jualnya juga tergolong mahal. Selanjutnya, kayu yang ketujuh ialah kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu yang memiliki kelebihan yang pertama, kuat terhadap perubahan suhu, serta
kelembaman, dan kuat terhadap air laut. Yang terakhir adalah kayu bangkirai. Kayu bangkirai ini merupakan kayu yang memiliki kelebihan awet dan kuat terhadap cuaca yang ekstrim. Untuk penggunaan kayu dalam konstruksi, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yudis. Oke, selanjutnya macam konstruksi menggunakan material kayu. Kayu telah digunakan sebagai bahan bangunan selama ribuan tahun. Bahan baku yang serbaguna ini selain digunakan untuk konstruksi bangunan, juga banyak digunakan dalam industri furniture dan dekorasi rumah. Di samping bidang usaha lainnya, konstruksi bangunan kayu biasanya diaplikasikan untuk membuat rumah, villa, bungalow, restoran, kafe, dan lainnya. Beberapa penggunaan material kayu pada konstruksi antara lain yang pertama pada lantai kayu. Kelebihan lantai kayu ini yang pertama sejuk waktu panas, hangat waktu dingin, indah dan anggun, tahan noda dan tahan gores, dan yang terakhir tidak berubah warna. Selanjutnya, rumah kayu. Kelebihan pada rumah kayu yang pertama, bersifat natural sehingga membuat nyaman penghuni rumah. Yang kedua, melindungi penghuni rumah dari radiasi elektromagnetik dan radiasi ultraviolet. Dan yang ketiga, tahan terhadap gempa. Selanjutnya ada rangka atap kayu. Kelebihan dari rangka atap kayu yang pertama, bahannya fleksibel, pemasangan rangka atap yang mudah, dan yang terakhir, harga rangkap atau kayu relatif murah. Pada kegunaan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Setia Firdaus. Ya, setelah beberapa penjelasan penggunaan material kayu dari teman saya Yudistiras, selanjutnya adalah penggunaan material tangga kayu. Kelebihan tangga dari material kayu yaitu mudah dibersihkan, desain tangga kayu cocok dengan gaya rumah apapun, dan tangga kayu merupakan Ya, setelah beberapa penjelasan materi penggunaan material kayu dari teman saya yaitu Yudhistira, selanjutnya adalah tangga kayu. Kelebihan tangga dari material kayu adalah mudah dibersihkan, desain tangga kayu cocok dengan gaya rumah apapun. Material kayu juga tahan lama. Selanjutnya adalah plafon dari kayu. Kelebihan plafon dari material kayu yaitu memberikan kesan natural, mudah dipasang, mampu meredam suhu, dan dapat digunakan di mana saja. Yang selanjutnya adalah jembatan dari kayu. Kelebihan jembatan dari material kayu yaitu biaya pembangunannya relatif lebih murah. Yang kedua, jembatan kayu tidak mudah korosi. Dan yang terakhir, jembatan kayu mudah dipadukan dengan lingkungan sekitar karena memiliki sifat estetis. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu RB Muslim Firdaus. Ya, baik, terima kasih. Selain ada kelebihan-kelebihannya, tentunya pasti juga ada kekurangan-kekurangannya. Kekurangan penggunaan material kayu dan antara lain, yang pertama nggak berjamur. Jadi kita ambil kasus plafon ya, plafon dari kayu. Nah, plafon ini kelemahannya yaitu mudah berjamur apabila digunakan pada tempat yang lembab. Jadi perawatannya pun harus lebih maksimal. Yang kedua ada kayu tidak tahan api. Material kayu memang tidak tahan terhadap api. Kekurangan yang satu ini bisa beresiko memperbesar dan mudah merambatkan. Jadi pastikan lagi dari segi keamanan lebih ditingkatkan. Misalnya memasang alarm kebakaran. Terus saya tambahkan lagi ini kekurangannya ada pengerjaannya yang lama. Jadi meskipun pemasangannya cukup mudah, tetap pengerjaan plafon kayu ini tergolong lama dan sulit. Selain itu ukuran kayu yang tidak presisi
harus menggunakan banyak sambungan. Terus ada harganya yang lebih mahal. Salah satu pertimbangan untuk memilih jenis plafon kayu ini yaitu harganya. Harga plafon yang satu ini bisa dikatakan lebih mahal daripada jenis-jenis plafon lainnya. Namun hal ini sebanding dengan kesan mewah yang ditampilkan dari plafon kayu. Yang terakhir yaitu kekurangannya mudah terserang rayap. Selanjutnya penanganan. Penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan material kayu tersebut antara lain yang pertama pada kasus kayu berjamur tadi, kita bisa menyapukan lap basah, setelah itu gosok bagian permukaan kayu yang terserang jamur dengan menggunakan alkohol atau minyak kayu putih. Terus untuk kasus kayu dimakan rayap tadi, kita bisa menyiram sarang rayap dengan menggunakan air bekas cucian beras pertama. Atau kita bisa menggunakan rokok dan garam. Terus untuk yang terakhir, kayu tidak tahan api, menurut kelompok kami, masih belum ada penanggulangan atau langkah yang preventif pada kasus mudahnya material kayu terbakar. Selanjutnya, perawatan material kayu. Perawatan yang dapat kita lakukan untuk merawat material kayu antara lain, yang pertama memoles material kayu secara berkala dengan minyak khusus. Misalnya kita memoles kayu jati, jadi kita bisa menggunakan cairan minyak jati untuk memoles mebel atau furniture jati. Pemolesan diperlukan secara rutin agar menjaga furniture jati tetap mengkilap dan semakin nanti. Terus yang kedua ada membersihkan kayu secara rutin dengan lap lembut hingga ke bagian yang susah dijangkau seperti ukiran. Yang ketiga ada hindari terkena panas atau cahaya matahari yang terlalu banyak dengan memasang korden di beberapa lokasi. Yang keempat ada tidak menggeser atau memindahkan kayu tanpa alat sehingga membuat permukaan tergores. Terus yang terakhir ada pastikan perawatan kayu sesuai jenis kayu yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa. Lalu kesimpulan dari kelompok kami ialah bahwa pemilihan kayu sebagai bahan dasar material konstruksi dipilih karena satu, biaya material yang relatif murah, pengerjaan yang mudah, dan dapat disesuaikan dalam berbagai lingkungan karena kayu memiliki sifat estetis yang memang sudah dibawanya. Namun, kekurangan kayu pun juga ada, yaitu kayu mudah terserang rayap, terserang jamur, dan mudah terbakar. Hal-hal tersebut juga telah dijelaskan oleh rekan saya tentang penanggulangan dan penanganannya seperti apa sesuai dengan jenis kayu masing-masing. Saya kira sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan referensi dari materi-materi yang telah kami presentasikan. Terima kasih.